Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwana fiddin azani Allahu ayyakum. Saudaraku sekalian jamaah salat subuh Masjid Sadar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita mengambil satu tema tentang sujud dan keutamaannya. Sujud adalah merupakan ar-ruknu min arkanil Islam. Ar-ruknu min arkanis salat, ya. Rukun di antara rukun-rukun salat. Dan bahkan inti daripada solat itu adalah sujud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang solat di dalam Al-Qur'an itu, ya, dengan banyak kalimatnya adalah sujud. Jadi ketika para ulama mengatakan ibadah badaniyah yang paling utama adalah solat. Sedangkan inti daripada solat itu adalah sujud. Makanya sujud itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersujud kepada siapapun, ya, hatta kepada seorang raja misalnya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka biasa sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Coba bisa dilihat misalnya, bahkan pemimpinnya yang sudah mati. Bapak bisa lihat di YouTube misalnya di Vietnam. Ya. Di Vietnam itu pemimpin mereka, ya, Ho Chi Minh namanya, kalau tidak salah ya. Siapa? Pemimpin mereka itu mati tidak dikubur, tapi diawetkan. Dan setiap mereka menziarahi pemimpinnya itu, mereka bersujud. Di Rusia juga begitu. Ya, dulu pemimpinnya yaitu Lenin. Jenazahnya diawetkan, lalu ketika mereka menziarahinya, maka mereka bersujud. Begitu pula di Cina, ya, jadi negara-negara komunis. Maka dalam Islam tidak boleh kita bersujud kepada siapapun, hatta kepada raja, kepada orang tua tidak boleh. Karena Nabi SAW belum melarang, la yasjudu basyarun li basyarin. Enggak boleh manusia itu sujud kepada sesama manusia. Walau saluha an yasjuda basyarun li basyarin la amartahu li imra'atin an yasjuda li zawjiha bi'izzimati haqqiha. Hadis sahih. Kalau saja boleh manusia itu sujud kepada sesama manusia, niscaya aku perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak seorang suami atas dirinya. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sujud kepada siapapun, karena sujud itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sujud, rukuk pun, ya, tidak boleh kita sujud, tidak boleh kita rukuk kepada sesama manusia. Karena rukuk adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya agar mereka itu bisa melakukan sujud dengan cara yang benar. Sebab tadi sujud adalah haknya Allah dan sujud adalah inti daripada solat itu sendiri. Bagaimana cara sujud yang benar? Maka tentu cara sujud yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung cara sujud beliau. Namun kita tertolong oleh hadis-hadis Nabi yang begitu banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis-hadis inilah kita mengambil pelajaran untuk kemudian kita praktekkan dalam setiap solat kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meletakkan 7 anggota badan kita ya, ketika sujud. Ini wajib hukumnya. 7 anggota badan dia wajib menyentuh ke lantai. Apa saja 7 anggota badan itu? Nabi SAW menjelaskan, idza sajadal abdu, jika seorang hamba bersujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka hendaklah dia menyertakan 7 anggota badannya. Yang pertama Nabi sebutkan wajhuhu, wajahnya. Dan Nabi menyebutkan di situ yaitu dahinya dan hidungnya. Nah, ini yang banyak masih kesalahan kaum muslimin ketika sujud, hidungnya tidak menempel ke tempat sujud. Ya, hanya dahinya saja. Padahal yang benar itu adalah dahi dan hidung. Ini satu hitungan, ya. Wa kaffahu, lalu kedua tangannya, ya, telapak tangannya. Kemudian warukbatahu, yaitu kedua lututnya. Wa qadamahu, dan kedua kakinya, ujung kakinya. Jadi wajah itu yakni dahi dan hidung 1 bilangan, telapak tangan kanan 2, telapak tangan kiri 3, lutut kanan 4, lutut kiri 5, ujung kaki kanan 6, ujung kaki kiri 7. Ini adalah haknya anggota badan yang diberikan ketika dia sujud. Nah, Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ketika sujud itu adalah yaitu ya, sejajar, ada 2 tempat. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, tangan ini, tangan kita ini, telapak tangan, ya. Yang kedua boleh sejajar dengan daun telinga. Banyak kesalahan kaum muslimin meletakkan tangan ya dekat dengan perutnya. Masih banyak kita lihat seorang sujud, dia letakkan tangannya di sini, dekat dengan perutnya. Itu satu kesalahan. Karena Nabi SAW bersabda, kana ya'tamidu ala kaffaihi. Terkadang Nabi SAW meletakkan tangannya, ya, wa yadhummu asabi'uhuma,
dan merapatkan jari-jarinya. Ini jarinya dan dirapatkan, ya, wa yuwajjihuha qibalal qiblah, dan dihadapkan, ya, menghadapkannya ke arah kiblat. Jangan miring. Jadi dia ke arah kiblat. Kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Beliau meletakkan tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadh wa uzunaihi. Terkadang beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua daun telinganya. Ya, ini tentang tangan. Ketika sujud itu harus ditekan. Ya. Sujud itu harus ditekan. Wajah kita ke tempat sujud. Tidak boleh mengambang. Ya. Harus ditekan. Ini perintah Nabi. Yang mana dikatakan kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yumakkinu, menekankan, anfahu, hidungnya, wa jabhatahu, dahinya, minal ard, ke tanah atau ke tempat sujud. Bahkan dikatakan iza sajadta oleh Rasulullah SAW, iza sajadta, jika kamu sujud, ya, famakin li sujudika, kata Nabi, maka tekanlah, ya, di dalam sujudmu. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud dengan menekan, maka ruas tulang-tulang kita akan kembali kepada tempatnya. Ada juga larangan sujud, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata, tidak ada salat. Maksudnya tidak sah. Liman la yusibu anfahu minal ad ma yusibbul jabaina. Tidak sah salat seseorang yang tidak, ya, menekankan hidungnya ke tempat sujud sebagaimana dia menekankan dahinya ke tanah atau ke tempat sujud. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lutut, ya. Kalau lutut pastilah kita tekan, ya. Nah, begitu pula ujung jari kaki kita, ya. Ujung jari kaki kita ditekuk, yastaqbilu, lalu dihadapkan, ya, al-qiblata, kepada kiblat. Kecuali asam urat mungkin nggak bisa, ya. Itu sakit, nggak apa-apa, itu uzur namanya. Ya russu aqibaihi, lalu dirapatkan tumitnya. Yansibu rijlaihi, menegakkan kedua telapak kakinya. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ini banyak, ini masih terjadi, Pak. Banyak, ya, orang yang sholat dengan mengikat rambutnya di belakang. Biasanya yang rambutnya gondrong itu diikat ketika sholat. Maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun larangan ini bersifat makruh, ya, tidak sampai jatuh pada keharaman. Nah, innama masalu hadza, kata Nabi, perbuatan seperti ini, yaitu mengikat rambut, ya, ketika sholat, masalul ladzi yusalli wa huwa maktufun, adalah sama dengan orang yang sholat dengan menggelung rambutnya. Ya. Nah. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, ya, adanya hadis seperti ini. Orang yang mengelung atau mengikat rambutnya
Itu menunjukkan bahwa banyak para sahabat Nabi yang rambutnya gondrong. Makanya sampai ada hadis tentang mengikat rambut. Kalau nggak ada yang gondrong, nggak akan muncul hadis ini. Ya. Gondrong dan diikat rambutnya ketika sholat. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana caranya? Ya dibiarkan. Kalau dia pakai kopiah, dia tutup dengan kopiahnya atau dengan surbannya. Kalaupun tidak, maka menyibak, dibiarkan terurai, ya, rambutnya, dibiarkan terurai dan menyentuh daripada tanah atau tempat sujud. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah, cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjauhkan antara siku, ya. Sikunya dengan lantai. Jadi tidak menempel sikunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan lantai, dijauhkan, diangkat, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya, idza sajadta fada' kafaika warfa' mirfaqaika. Apabila kamu sujud, kata Nabi, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku lenganmu. Nah, ini dengan cara seperti itu maka punggung kita bisa lurus. Jadi enggak boleh sujud itu punggung tertekuk. Karena Nabi katakan, kembalikan ruas-ruas tulang-tulangmu, kata Nabi. I'tadilu fi sujudi, sujudlah kamu dengan lurus. Maksudnya punggung itu lurus, ya. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi indisata, jangan seorang di antara kamu membentangkan kedua lengannya, ya. Kama yanbasitul kalbi, sebagaimana anjing membentangkan kedua kaki depannya. Jadi jangan nempel begini, jangan begini tangannya. Jangan begini, tapi diangkat. Jadi tidak boleh begini, ya, menempel seperti ini. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau juga mengangkat kedua lengannya, kana yarfa'uhuma 'anil ard. Nabi mengangkat kedua lengannya, ya. Tentu ini kita kalau berjamaah dilunakkan, ya, karena Nabi katakan walinwa aidi ikhwanikum, lunakkanlah tangan-tangan kalian kepada saudara-saudara kalian ketika kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, seperti sholat sunnah misalnya, maka tentu sesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengangkat lengannya, ya. Wa yubaiduhuma an janbaihi, dan menjauhkan lengan ini dari lambungnya. Nah, ini yang sering terjadi tuh, lengannya mepet sama perutnya, sama lambungnya. Itu banyak yang terjadi masih kaum muslimin. Padahal perintah Nabi wa yubaiduhuma, menjauhkan kedua lengan itu dari lambungnya. Hatta yabda'u bayadu ibtaihi min waraihi. Disebutkan dalam hadis sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya. Jadi ketika Nabi sholat, ya, Nabi mengangkat lengannya dan menjauhkan dari lambungnya sampai putih ketiaknya Nabi itu terlihat. Saya membaca hadis ini berpikir, gimana kok bisa kelihatan ketiak Rasulullah SAW dari belakang. Nah, hadis ini sahih, ya, maka hadis yang sahih itu kebenarannya bersifat mutlak, ya. Nah, ternyata waktu saya ke Museum Topkapi di Turki, itu ada baju jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata baju beliau itu tidak seperti begini bajunya.
Ya, jubah beliau itu panjang. Ya. Kita bilang kayak jubah Maroko. Nah, jadi lengannya panjang. Sehingga ketika Nabi sujud terlihat ya putihnya ketiak Rasulullah. Ada juga hadis menyebutkan ketika Nabi berdoa di atas mimbar untuk minta hujan salat istisqa, ya Nabi mengangkat tangannya sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun dia karena besar lebarnya dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat ketiak beliau. Nah, inilah di antara cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita ikuti. Ingat, sujud itu rukun salat. Kesempurnaan salat ada juga pada kesempurnaan sujud. Bagaimana kesempurnaan sujud di dalam salat itu harus memenuhi dua aspek. Aspek gerakan badannya, ya. Yang kedua aspek bacaannya. Ini. Membaca bacaan di dalam salat itu hukumnya wajib. Kalau sujudnya sendiri rukun salat, bacaannya adalah wajib salat. Kalau lupa sujud, maka tidak sah salatnya. Dia harus tambah rakaatnya. Tapi kalau lupa membaca bacaan salat sujud, ya, bacaan sujud dia lupa, tetap sah salatnya, namun dia tebus dengan sujud sahwi. Nah, ini bedanya. Ya. Kalau lupa sujud, nggak sah salatnya. Ya harus tambah 1 rakaat. Tapi kalau lupa membaca bacaan sujud, tetap sah salatnya, tapi dia harus tebus dengan sujud sahwi. Bacaan sujud yang diwajibkan itu paling ringkas, subhana rabbiyal a'la, itu yang paling ringkas. Boleh ditambah hal azim, ya, wa bihamdi, dan doa-doa yang lainnya. Banyak doa-doa itu yang diajarkan Nabi. Tapi yang paling ringkas, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang wajib itu dibaca 1 kali. Wajibnya. Sunnahnya 3 kali. Dan sholat wajib itu adalah sholat fardu, sholat pertengahan, ya. Maka dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW sujud dalam waktu yang lama. Maka apa yang dibaca oleh Nabi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi diulang-ulang terus oleh Nabi SAW dengan jumlah yang banyak. Bisa 10, bisa lebih. Nah, ini. Dan itu Nabi lakukan di waktu salat tahajud, salat malam. Nah, itulah cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja keutamaan sujud? Nah, ini penting bagi kita, ya, agar kita tahu dan kita bisa berbangga dengan sujud-sujud kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Ma min ummati, tidaklah dari umatku, kata Nabi, seorang pun juga, melainkan aku akan mengenalinya pada hari kiamat.
Jadi kita ini dikenali oleh Rasulullah pada hari kiamat sebagai umatnya. Bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain. Tapi kita dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti. Pada hari mahsyar. Qalu, para sahabat lalu bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah bi kasratil khalaik? Bagaimana engkau bisa mengenali mereka ya Rasulullah di tengah begitu banyaknya makhluk? Bayangkan Pak, pada hari mahsyar itu semua manusia dihimpun dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Di situ juga dihimpun selain manusia ada jin. Ya, karena dua makhluk inilah yang nanti menjadi bertanggung jawab terhadap amal-amalnya. Jin dan manusia dihimpun. Tapi Rasulullah masih bisa mengenalinya. Replika himpunan ini ya seperti peristiwa jamaah haji di padang mahsyar, di padang Arafah ya. Di peristiwa padang mahsyar itu dibuat replikanya adalah seperti di padang Arafah. Coba bayangkan tuh, semua orang pakai baju putih sama, nggak ada yang pakai penutup kepala. Ya, ihram kan tidak boleh pakai penutup kepala. Tapi masih bisa dikenali mana grupnya dia, mana anggotanya dia. Nah, ini Rasulullah mengenali umatnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pertanyaan lagi kepada para sahabat untuk diajak berpikir. Qala, kata Nabi, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Lau dakhalta subratan fiha khailun duhmun buhmun. Kamu masuk ke dalam satu kandang kuda, yang mana kuda-kuda di situ semua berwarna hitam. Wa fiha farasun akharrun muhajjalun. Lalu kamu dapatkan di situ kuda yang kepalanya belang berwarna putih. Belang warna cerah. Ama kunta ta'rifuhu minha? Apakah kamu bisa mengenalinya, kata Nabi. Nah, kalau Bapak ditanya begitu gimana jawabannya? Bisa enggak Bapak mengenali kuda yang belang di antara kuda-kuda yang hitam? Bisa, kecuali rabun warna ya. Bisa kita mengenalinya. Nah, maka Rasulullah SAW beliau katakan, ya, para sahabat menjawab, bala, bisa ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, fa inna ummati yauma idzin, sesungguhnya umatku itu pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurrun minas sujud, wajahnya itu cerah ya, karena tanda bekas sujud, muhajjalun minal wudu, begitu pula ya anggota badan yang lainnya seperti tangan dan kakinya menjadi bercahaya karena bekas wudu. Wajahnya ya putih bercahaya, memancarkan cahaya karena sujud, dan begitu pula anggota tubuh yang lainnya, anggota wudunya ya bercahaya karena bekas wudu. Ini yang pertama, keutamaan yang pertama. Tanda bekas sujud yang ada pada wajah kita ya menjadi alamat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali umatnya. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah itu akan mengeluarkan ahlun nar, penduduk neraka, ya, dan tidaklah mereka dikeluarkan melainkan
terlihat dari tanda bekas sujud yang ada pada wajahnya. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, "Iza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar." Jika Allah menginginkan untuk memberikan rahmatnya kepada siapapun dari penduduk neraka yang diinginkan oleh Allah, amarahallahul malaikata an yukhriju man ya'budullah. Maka Allah akan perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan mereka, siapa saja yang menyembah Allah, siapa saja yang sholat. Jadi orang ini sholat tapi menjadi penduduk ahli neraka. Artinya apa? Bahwa orang ini sholat tapi dia maksiat. Lalu gimana itu hukumnya? Ya enggak apa-apa. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Enggak apa-apa. Ya. Jangan gara-gara maksiat lalu dia percuma kamu sholat. Jangan. Biarkan saja. Biarkan saja dia tetap sholat. Lama-lama sholatnya itu nanti mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkarnya. Jangan dipatahkan semangatnya. Ya. Seperti misalnya ada teman kita banyak tatonya, percuma kamu wudu nggak sah, jangan digitukan. Ya. Islam itu membuat ketenangan, bukan membuat keresahan. Ya. Buat hatinya itu menjadi tenang. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dibikin sulit. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan sholat tetapi berbuat maksiat, mereka itu tidak kekal di dalam neraka. Ya. Orang yang sholat tapi maksiat itu tidak kekal di dalam neraka. Karena yang akan dilakukan oleh malaikat mengeluarkan mereka dari neraka adalah man ya'budullah, siapa yang beribadah sholat kepada Allah. Nah, fayukhrijunahum, maka mereka pun dikeluarkan. Keluarkan mereka dari neraka. Nah, lalu barkodenya gimana? Malaikat-malaikat itu mengeluarkan mereka dari neraka. Itu ada kodenya. Kita barkode ya. Ya. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Dan malaikat itu mengenali mereka dari tanda bekas sujud yang ada pada wajahnya. Jadi malaikat itu pertama dipilih dulu. Siapa di antara ahli neraka ini yang sholat, dipilih, lalu kemudian dilihat dari tanda bekas sujudnya. Kenapa tanda bekas sujud pada wajahnya itu masih tetap ada? Karena Nabi katakan, wa harramahullahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka untuk memakan anggota badan yang ada tanda bekas sujudnya. Haram loh neraka untuk membakar, untuk memakan daripada anggota badan yang ada bekas sujudnya. Jadi masih kelihatan, masih terselamatkan dia. Fayakhrujuna minan nar, mereka pun lalu dikeluarkan dari api neraka. Fakullu ibnu Adam ta'kuluhun nar, kata Nabi. Ya, semua anggota badan anak Adam itu akan dimakan oleh api neraka, illa asaras sujud, kecuali tanda bekas sujud. Ya, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau paling hobi dan suka ya, itu sujud di tanah. Beliau paling suka sujud di tanah. Sementara kita umatnya ini hampir tak pernah sujud di atas tanah. Selalu sujud di atas karpet, sejadah, ya, dan lantai. Kalau Nabi suka di tanah. Dan kebetulan memang Masjid Nabawi dari tanah. Ya, zaman dulu. Rumah Nabi pun dari tanah. Ya, bahkan dalam satu hadis disebutkan ya, sebetulnya tanah itu suci ya semua, Masya Allah. Dan umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah dengan tanah. Wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tuhuran. Dijadikan ya, tanah itu semuanya bagiku dan bagi umatku adalah tempat untuk sujud dan alat untuk bersuci. Taharah, yaitu tayammum. Fa'ainama adrakat rajulan min ummatis salat, dimanapun dari umatku ini seseorang itu bisa mendapatkan waktu salat, ya, fa'indahu masjiduhu, disitulah tempat salatnya. Kalau bapak misalnya ke hutan, jalan-jalan atau hiking, ya, waktu salat tiba, ya sudah salat di situ. Nah, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan. Salat wajib beliau selalu turun ke bawah untuk salat di bawah dari kendaraannya. Tapi salat sunnah terkadang Nabi di atas kendaraannya. Itu perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung tema ini dengan tanya jawab ya. Barangkali mungkin nanti ada ingin yang disampaikan, yang ditanyakan, kami persilakan. Tadi Pak Ustadz mengatakan kita nggak boleh atau makruh hukumnya untuk mengikat rambut kan gitu Pak Ustadz ya kalau gondrong. Bagaimana ini kalau kepada akhwat Pak Ustadz? Kan sering seperti itu. Sekian. Bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan tentang tata cara sujudnya. Ya. Karena tidak ada hadis yang sahih yang memberikan pengkhususan kepada tata cara sujud para wanita. Bila tidak ada hadis yang sahih menunjukkan bahwa tata cara sujud itu berlaku secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Memang ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, tapi hadis itu diteliti oleh para ulama lemah. Sehingga tidak ada perbedaan. Laki perempuan tata cara sujudnya sama saja. Lalu bagaimana tentang menggelung rambut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tadi? Maka larangan itu berlaku khusus kepada laki-laki. Karena yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang saat itu adalah seorang laki-laki yang sedang sujud di Masjid Nabawi. Rambutnya panjang lalu diikat. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk melepaskan ikatannya. Dan biarkan rambutnya terurai ketika dia sujud. Sementara para sahabiah, istri-istri Nabi, ya tentu rambut mereka panjang.
dan mereka ikat. Ya, Nabi SAW tidak pernah melarang daripada hal itu. Jadi larangan ini berlaku bagi laki-laki. Ya, demikian Pak ya. Yang lain silakan. Di sekitar kita masih banyak saudara-saudara kita sujud itu sikunya itu menempel dengan badannya. Ya begini, jadi gini. Terus kaki belakangnya itu masih sering kita lihat itu apa namanya? Tegak. Iya, renggang. Juga kadang agak berdiri sedikit itu tadi. Nah itu apakah termasuk kategori larangan yang Rasulullah sebutkan tadi, tidak ada sholat untuk orang yang sujudnya tidak sempurna seperti itu? Iya. Ya, syukran. Nempel kepada tempat sujud itu dilarang. Karena sujud seperti ini adalah sujudnya seperti duduknya anjing. Ya, Nabi kata seperti ini. Berarti diangkat. Ya, diangkat. Nah, bagaimana seandainya ada saudara kita yang sholatnya seperti itu? Ya. Maka ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama karena dia belum tahu ilmunya. Kewajiban kita untuk menasihati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Coba indah sekali itu Al-Quran itu. Kebenaran dan kesabaran. Karena kadang kalau kita nasihati orang marah. Marah loh, kadang tersinggung dia kalau kita nasihati. Apain Bapak ngurus-ngurus saya? Itu dia kadang. Ya. Sabar. Allah bilang sabar. Ya. Jadi, tapi tetap kewajiban kita, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nasihati. Kalau nasihat itu sudah disampaikan, berarti hujjah telah sampai kepada dia. Telah tegak hujjah kepada dia. Kalau tetap dia, kalau bahasa Balinya itu nyengkal, ya, tetap dia melanggar, maka risikonya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sholatnya sah? Nah ini ya pertanyaannya. Insya Allah sholatnya tetap sah. Tetapi dia tidak bisa meraih kesempurnaan sholat. Tuh. Karena apa? Karena sujudnya tidak sempurna. Bahkan bisa jadi dia tak meraih pahala, walau kewajibannya gugur. Sama dengan orang yang sujudnya cepat, sholatnya ngebut. Ya. Orang yang sholatnya ngebut, ya, berarti dia tidak memberikan hak kepada anggota badan sujudnya tadi, yang 7 tadi. Karena perintah Nabi, sujud itu harus ditekan. Ya. Nah, bila sholatnya ngebut seperti ini, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena sujudnya seperti ayam yang mematok jagung makanan. Karena sahnya sholat itu tergantung daripada kesempurnaan rukun yang dia lakukan. Namanya rukun. Bila rukun ditinggalkan gimana? Tidak sah sholatnya. Nah ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, ya, perintah Nabi untuk menegakkan kaki kita, ya, dan disunnahkan untuk dirapatkan. Nah, merapatkan kaki ini hukumnya sunnah. Ya. Bagaimana kalau renggang? Tidak kenapa. Ya, masih dibolehkan, tapi lebih
aman dan disunnahkanlah dirapatkan. Kenapa dirapatkan? Untuk menghindarkan kelihatan yang di belakang. Tuh. Kalau dia pakai sarung misalnya, pakai celana. Nah, kalau dirapatkan maka auratnya lebih aman dibandingkan dengan dia merenggangkannya. Jadi begitu Mas Saim. Ya. Pahala solat itu bisa didapatkan ya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, sampai setengah. Ya. Setengah itu 1/2 ya. Nah, tidak ada yang lebih dari itu. Itu pahala solat. Dan itu sesuai dengan bagaimana kesempurnaan solat dia. Bagaimana rukuknya dia, sujudnya dia. Nah, ini berhubungan langsung secara paralel dengan kesempurnaan pahala yang dia dapat. Ayat-ayat sajadah. Apakah untuk sujud-sujud selain sholat itu ada doa khusus, terkhusus untuk sujud itu atau sama seperti sholat biasa? Terima kasih. Assalamualaikum. Doa-doa ketika sujud selain sujud solat seperti sujud sahwi atau sujud tilawah atau sujud syukur ya. Sujud syukur itu tidak ada doa khusus dia. Salah mencetak gol, sujud dia. Sadio Mane mencetak gol, sujud dia. Nah, itu enggak ada doa khusus. Ya. Tapi ini Masya Allah ini dakwah bilhal namanya ya, dakwah dengan perbuatan. Dengan salah sujud, Sadio Mane sujud, orang Inggris itu tidak Islamofobia lagi sekarang. Oh sujud kayak gitu, mereka tahu akhirnya sujud. Nah, ya. Kemudian pada dasarnya ya, semua sujud itu doanya adalah sebagaimana doa sujud di dalam sholat. Ini kemudahan. Walaupun ada doa khusus ketika sujud sujud sahwi, ya, atau sujud tilawah. Tetapi pada dasarnya antum membaca doa sujud seperti sholat sudah mencukupi. Ya, ini bentuk kemudahan di dalam beragama. Jadi baca aja Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Sudah mencukupi daripada sujud sahwi maupun sujud tilawah tersebut. InsyaAllah demikian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup acara kajian pada subuh hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.